Pulau Sumatera merupakan wilayah dengan kekayaan ekologis yang luar biasa, namun juga menghadapi tekanan pembangunan yang semakin kompleks. Dalam konteks ekoregion, Sumatera terbagi ke dalam 5 satuan wilayah utama, meliputi kawasan dataran tinggi Bukit Barisan, dataran rendah timur yang merupakan zona rawa gambut, serta wilayah pesisir barat dan timur yang sangat rentan terhadap perubahan iklim. Dari sisi daya dukung dan daya tampung, tekanan terhadap sumber daya air dan tutupan hutan telah menimbulkan defisit ekologis di berbagai daerah. Data tahun 2023 menunjukkan bahwa 9 dari 10 provinsi di Sumatera mengalami defisit daya dukung air, terutama di wilayah perkotaan dan industri seperti Riau, Sumatera Utara, dan Sumatera Selatan. Lebih lanjut, capaian RPPLH di Sumatera memperlihatkan kemajuan yang masih terbatas. Dari 154 kabupaten atau kota, baru 63 daerah yang memiliki dokumen RPPLH yang sah, dan hanya sebagian kecil yang telah mengintegrasikannya ke dalam RT/RW atau KLHS. Padahal, pengarus utamaan RPPLH sangat penting untuk mengarahkan pembangunan sesuai daya dukung lingkungan. Dalam aspek perlindungan dan pengelolaan ekosistem mangrove, Pulau Sumatera memiliki potensi yang besar dengan luasan ekosistem mangrove sekitar 665.000 hektar. Namun ancaman degradasi akibat konversi lahan dan tambak tradisional masih tinggi. Oleh karena itu, pelaksanaan RPPM atau Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Mangrove menjadi instrumen penting untuk memastikan keberlanjutan fungsi ekologis pesisir Sumatera. Pulau Sumatera memiliki total luas ekosistem gambut 9.179,66 hektar dengan lebih dari 3,1 juta hektar teridentifikasi mengalami kerusakan. Dan baru 4 dari 10 provinsi yang telah menetapkan dokumen RPPG. Di sisi perencanaan, integrasi KLHS dengan dokumen tata ruang dan RPJMD belum sepenuhnya optimal. KLHS baru digunakan sebagai pelengkap formal, bukan sebagai instrumen strategis berbasis risiko lingkungan. Hal ini berdampak pada RT/RW yang belum sensitif terhadap kawasan rawan bencana maupun wilayah konservasi. Evaluasi terbaru menunjukkan hanya 41% kabupaten atau kota yang sudah menyelaraskan RT/RW mereka dengan daya dukung dan daya tampung wilayah. Sementara itu, kualitas lingkungan hidup yang tercermin dalam Indeks Kualitas Lingkungan Hidup atau IKLH menunjukkan tren yang fluktuatif. Nilai IKLH di sebagian besar provinsi berada pada kategori sedang, dengan tekanan utama berasal dari pencemaran air sungai, penurunan kualitas udara akibat kebakaran hutan, serta peningkatan timbulan sampah. Dalam isu persampahan, total timbulan sampah Pulau Sumatera tahun 2023 mencapai lebih dari 10 juta ton. Infrastruktur persampahan masih belum merata, dengan dominasi TPA open dumping dan keterbatasan fasilitas TPS 3R. Di sisi perizinan, persetujuan lingkungan yang diterbitkan selama 3 tahun terakhir mencapai lebih dari 4.000 dokumen. Namun masih banyak ditemukan kelemahan substansi, seperti tidak adanya analisis daya dukung atau integrasi dengan RPPLH. Hal ini diperparah oleh minimnya SDM teknis dan belum berfungsinya Komisi Penilai AMDAL di 38 kabupaten atau kota. Terakhir, isu-isu lingkungan di Sumatera banyak mendapat sorotan media. Sepanjang tahun 2023, lebih dari 1.100 berita media lokal dan nasional mengangkat isu karhutla, pencemaran sungai, krisis sampah, deforestasi, serta konflik tata ruang. Analisis media ini memperkuat urgensi reformasi tata kelola lingkungan yang lebih terintegrasi, adaptif, dan berbasis bukti. Dengan demikian, penguatan kolaborasi antar sektor, perluasan kapasitas kelembagaan, serta pemanfaatan data spasial dan sistem informasi menjadi fondasi utama untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan di Sumatera.